Dalam membuat 250 ml nutrien broth, kita perlu menimbang bahan nutrien broth sebanyak 3,25 gram. Setelah melakukan penimbangan, tambahkan 250 ml air dan lalu diaduk media tersebut hingga homogen. Dan jangan lupa sambil dipanaskan. Setelah panas dan homogen, masukkan media tersebut ke dalam 2 Erlenmeyer dan masing-masing diberikan sama rata. Setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, jangan lupa ditutup. Dan setelah ditutup, masukkan media tersebut ke dalam autoclave. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam autoclave, kita memerlukan pengecekan air terlebih dahulu. Dan jangan sampai air di autoclave tersebut mengering. Setelah media dimasukkan ke dalam autoclave, tutup kembali autoclave dengan cara menyilang. Setelah autoclave ditutup dengan rapat, kemudian panaskan autoclave dengan temperatur suhu sekitar 0-121 derajat selama 15 menit. Dan jangan lupa tekan tombol preheat, maka suhu akan naik dengan sendirinya. Dan setelah itu kita lanjut membuat media nutrien agar. Dan proses pembuatan medianya itu hampir sama dengan nutrien broth, yang membedakannya hanya di penimbangannya saja. Nutrien agar perlu dipanaskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam cawan. Dan harus tetap terjaga. Lalu kita lanjut ke LAF. Dan di LAF posisi UV-nya sedang menyala. Dan ketika LAF sedang nyala, maka blower harus dimatikan karena posisinya sedang tertutup. Dan ketika kamu mau bekerja, maka jangan lupa lampu UV harus dimatikan. Nah, kemudian hidupkan lampu neon. Nah, lalu setelah dihidupkan lampu neon, kita buka tutup tersebut dan jangan lupa hidupkan blower. Jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu agar steril. Bersihkan hingga bersih. Setelah bersih, siapkan bunsen, lalu hidupkan apinya. Dan jangan lupa siapkan alat dan bahannya. Nah, setelah bahan sudah disiapkan, yang pertama, kita akan membuat media cair nutrien broth. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, sebelum menuangkan media tersebut, panaskan tabung reaksi terlebih dahulu. Setelah tabung reaksi dipanaskan sebentar, lalu tuangkan media ke dalam tabung. Dan jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu. Setelah dimasukkan ke dalam tabung, panaskan kembali tabung tersebut dan tutup tabung dengan menggunakan wrapping. Lanjut ke pengerjaan kedua, yaitu membuat media agar ke dalam cawan. Sebelum dimasukkan media, cawannya dipanaskan terlebih dahulu untuk mengetahui adanya mikroba atau tidak. Nah, setelah dipanaskan, lalu buka tutup media. Setelah itu, bakar sebentar. Setelah dibakar, lalu masukkan media ke dalam cawan sedikit demi sedikit.
Setelah dimasukkan, bakar kembali, lalu ditutup dengan rapat. Setelah itu, media yang ada di cawan tidak perlu tertutup dengan rapat karena masih dalam keadaan panas. Dan yang selanjutnya itu pembuatan media agar versi miring atau tegak. Pertama, buka tutup, lalu panaskan media dan masukkan media ke dalam tabung. Setelah itu tutup kembali. Dan jika dia berdiri, maka dia akan menjadi media tegak. Jika ke samping, dia akan menjadi media miring. Lalu letakkan, dan kemudian tunggu beberapa menit hingga media tersebut menjadi padat. Dan selagi menunggu, posisikan bahan-bahan dengan rapi. Setelah menunggu sekitar 15 menit, lalu jangan lupa dicek kembali kira-kira bahan yang telah dipadatkan itu telah padat atau belum. Untuk mengetahui padat atau belumnya media tersebut, kita hanya perlu menggoyang-goyangkan medianya. Dan ketika saat digoyangkan permukaan tersebut gerak, maka media tersebut belum memadat. Dan selanjutnya, kita akan menggoreskan sedikit mikroba dengan menggunakan jarum nosa. Yang akan kita gunakan yaitu jarum nosa yang berbentuk bulat. Nah, kemudian di sini kita telah memiliki contoh mikroba, yaitu yang pertama ada mikroba E. coli dan juga ada mikroba Staphylococcus aureus. Mikroba-mikroba tersebut nanti akan diinokulasikan ke media yang lain yang telah padat. Nah, yang pertama kita akan menginokulasikan mikroba E. coli dengan media yang telah padat. Kita akan sedikit menggoreskan sedikit mikroba dengan menggunakan jarum nosa. Nah, goreskan sedikit, masukkan ke dalam tabung, lalu tanamkan mikroba E. coli ke media. Nah, setelah ditanamkan, panaskan jarum nosa. Setelah itu, wrapping secara merata. Nah, kemudian setelah di-wrapping, jangan lupa diberi tanda bahwa media tersebut merupakan mikroba dari E. coli. Setelah itu, masukkan ke dalam inkubator hingga besok. Setelah mengetahui hasilnya, jangan lupa diamati. Tutup kembali inkubatornya. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembuatan media cair. Nah, bedanya dari media cair ini, kita hanya diperlihatkan keruh atau tidaknya jika dicampurkan dengan mikroba. Yang pertama, dia akan panaskan tabungnya terlebih dahulu. Setelah itu, panaskan jarum nosa terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kemudian panaskan sebentar cawan tersebut. Setelah itu, buka dan ambil sedikit mikroba. Masukkan ke dalam media cair. Setelah dimasukkan ke dalam media cair, itu tabung tersebut lalu ditutup kembali. Ya, tutup kembali menggunakan wrap.
Dan setelah ditutup, letakkan tabung tersebut ke dalam raknya. Setelah diletakkan di dalam rak, tabung tersebut masukkan ke dalam inkubator. Nah, setelah dimasukkan ke dalam inkubator, tunggu hasilnya sampai besok hari. Setelah besok hari, lalu diamati kembali bahan media tersebut.